Halo semua, selamat datang di POV. Panel obrolan visual. Gue Mandy. Dan gue Disha. Dan hari ini kita bakal bahas beberapa scene dari sebuah film bergenre misteri, thriller, dan horor. Dan setelah itu juga kita bakal ngebedah scene secara teknis. Film apakah itu? Itu adalah The Black Phone. Jadi langsung aja kita bahas ya. Iya. Nah, biar kalian stay up to date sama kita, jangan lupa subscribe. Biar kita nonton bareng terus. Yes. Oke, lu udah nonton kan? Udah. Udah dong. Nah, jadi Black Phone itu bercerita buat kalian yang belum tahu. Black Phone itu bercerita tentang seseorang anak kecil yang diculik sama serial culik apa sih? Ya, Serial penjahat pokoknya penjahat. Iya, penjahat. Penjahat Terus yang pakai terkenal. topeng. Bener, penjahat yang terkenal di kota itu dan udah ada julukan The Grabber. Gitu, dan penjaranya bener-bener kayak lagi sering-seringnya beraksi gitu dan gak ada yang tahu ini sebenarnya siapa. Nah, lalu tokoh utamanya akhirnya diculik. Cuma serunya di sini adalah jadi si tokoh utamanya dan adiknya itu ternyata punya kekuatan gifted gitu mereka. Supernatural. Iya. Indigo lah. Iya, gitu. kayak indigo bener-bener. Indigo, bener-bener. Nah, itu yang bikin seru tuh. Karena mereka dapat bantuan untuk melarikan diri dari penculik itu dengan Spoiler alert. Spoiler. Nah, jadi mereka tuh dapat bantuan untuk menghadapi penculik itu dari kekuatan-kekuatan yang mereka miliki. Iya, jadi basically kekuatannya adalah melihat yang hal-hal yang sudah goib. Yang goib ya, dan victim-victim lainnya, para korban yang sudah meninggal. Ya, itu mereka bantuin si anak yang baru masih hidup yang baru diculik. Lu suka scene mana? Ada satu scene yang gue suka itu pas akhirnya si Vin dia ngangkat telepon itu pertama kali diangkat ada feedback. Iya. Karena sebelumnya emang ada telepon cuma nggak ada suaranya kan, nggak ada dia halo doang tapi nggak ada yang bales. Nah tapi di scene ini bales dan ternyata yang ngebales itu si Bruce Yamada yang iya, Bruce Yamada. Dia itu atlet baseball. Waktu itu pas di awal scene di awal cerita dia abis tanding sama si Vin. Terus yang bikin kayak wow-nya si Bruce itu di telepon dia tetap nge-mention kayak tangan lo tuh kuat Vin gitu. Dia berkali-kali ngomong Your itu. arm is mean. Iya. Dia bilang, Your arm is mean itu kayak berulang kali, bahkan di telepon aja tuh berulang kali juga dia ucapin. Dan ternyata emang ada alasannya kenapa si Bruce itu bener-bener ngucapin itu terus itu terjawab di endingnya. Honestly waktu pertama kali kan film ini dibuka dengan mereka tandingan, and then Vin kalah, terus si Bruce bilang your arm is mean, you almost had me. Itu gue langsung kayak pasti nanti gue kira justru awalnya pasti nanti si Vin akan membunuh penjahatnya dengan baseball bat. Karena dia udah bilang your arm is mean, terus mereka lagi main baseball gitu. Ini di scene yang itu yang pertama kali mereka dia dapat feedback, gue gitu kayak wow ini tuh bagus ya ininya strukturnya gitu maksudnya. Scene pertama film ini dia lawan Bruce Yamada kan, and then telepon pertama yang diangkat adalah dari Bruce juga gitu. Iya benar. Dan itu kayak ngerimain si Vin lagi your arm is mean bro, maksudnya itu udah di-remind lagi di awal gitu. Terus kayak apa ya? Itu kan pertama kali juga si Vin mendapatkan clue kan, clue karena kalau nggak salah si Bruce tuh ngomong juga ada salah satu lantai yang bolong, lu gali terusin yang udah gue lakuin waktu itu belum selesai, gitu. Jadi gue tuh kayak, dang ini oke banget ya. Iya. Terus gue suka ininya juga sih shotnya. Ya nggak sih? Iya, begitu dia ngangkat, terus ada shot yang slow gitu, set. Udah gitu pas ke mukanya dia, pas teleponnya mati, langsung itu keren banget. Langsung dapet kayak istilahnya kayak jadi ngangkat si Vin akhirnya nih gue dapet pencerahan nih gitu. Iya. Dan ini tuh kayak pertama kalinya kalau menurut gue. Jadi kan selama ini yang kita tahu yang punya power adalah Gwen. Iya. Gwen punya power dan dia anak indigo bisa melihat kadang-kadang mimpi dia jadi nyata gitu. Kita tuh gak tahu sama sekali Vin punya kekuatan apa gitu. Nah baru di sini kayak atau itu di indigo juga karena itu telepon kan mati kan. Iya. Sebenarnya itu nggak nyala gitu. Gak nyala iya. Jadi begitu dia bisa ngomong sama yang mati itu kayak oh ya ini power lo gitu. Powernya bisa menghubungi makhluk-makhluk goib. Kalau lu sukanya apa? Scene apa? Kalau gue sukanya itu jadi kan si Vin kan banyak dikontak sama hantu kan. Nah, terus ada di mana dia mendapatkan telepon
terus hantunya mulai muncul nih. Kan tadinya hantunya nggak ada di situ kan. Ini bukan pertama kali hantunya muncul sih. Scene-nya adalah begitu dia ditelepon sama Vance Hopper. Nah itu menurut gue keren banget karena di situ tuh ada shot yang mereka duduk tapi kayak saling punggung-punggungan gitu. Si Finn sama si Vance Hopper-nya. Terus ditelepon si Vance Hopper ngomongnya tuh nggak jelas kayak this is it gitu, ini dia gitu. Dia nunjuk ke dinding. Udah gitu si Finn kayak apa ya ini, terus si Vance Hopper-nya sempet berdiri terus dia kayak nendang sesuatu and then cut ke Gwen mimpi. Tapi kita bahkan nggak tahu itu awalnya mimpi Gwennya nggak sih? Oke kayak apa nih flashback ya, soalnya kalau yang si Bruce itu kan masuknya ke flashbacknya Bruce kan, semuanya masuk ke flashback dulu. Nah pas di si Vance ini kayak kok beda, iya, ada Gwennya juga. Biasanya tuh kayak begitu flashback tuh cuma kayak childhood mereka gitu. Iya benar-benar. Kalau Vance Hopper tuh bener-bener ada conversation, ada kayak diri dia yang di telepon itu, maksudnya usianya tuh di pas dia lagi telepon kan. Nah gue suka banget scene mimpi ini karena begitu di scene mimpi ini kayak ada upgrade buat power si Gwen karena dia beneran muncul di mimpinya. Iya, dia bisa masuk mimpi. Dia masuk mimpi dan dia jalan-jalan gitu. Dia ikut si Vance masuk mobil polisi gitu. Dan gue suka correlation, terus begitu mobil yang ngelewatin rumah penculiknya si Vance kayak this is it, which is yang tadi yang di telepon. Iya, di telepon. Terus pas si Vance Hopper turun, yang dia nendang ternyata dia nendang pagar si rumah itu. Gue kayak jenius banget, gue suka banget sih. Itu awalnya kayak pas si Vance itu nelpon, dia kan kayak ngomongnya langsung marah-marah gitu kan. Terus kayak dia tuh ngobrolnya kayak sebenarnya gak langsung, kayak dia tuh kayak ngobrolnya gak langsung ke Finn gitu loh. Dia tuh kayak ibaratnya lagi ngobrol sama orang lain, tapi tuh kerekam di telepon gitu. Nah aku tuh sempet kayak, ini maksudnya gimana nih kok dia tiba-tiba ngomel. Nah akhirnya baru kan tuh transisi ke mimpi kan. Terus baru kayak, ternyata lu ngomong dari situ, nyambungnya ke Finn. Itu keren banget sih lewat radio mobil kan. Lewat radio mobil. Gila itu keren banget sih. Dan di sini tuh gue suka karena setelah scene sama Van Hopper ini kan dia juga ngasih clue kan kayak lu hancurin dinding, nanti ada freezer, lu keluar dari freezer gitu. Itu gue suka karena kita ngelihat motivasi hantunya kenapa pada ngebantuin Finn. Karena begitu si Finn bilang thank you, si Vance-nya kayak for what? For helping me. Enggak, gue nggak nolong lu, kata Van. Iya, gue emang mau. Gue mau revenge, gue mau revenge sama pembunuhnya gitu. Dan gue make sense kayak, oh iya semua hantu di sini tuh mau revenge. Iya, bukan mau bantuin sekedar itu. Mungkin yang mau bantuin mungkin ada lah, cuma lebih kayak anjir gue mati sia-sia kemarin ya. Masa kayak gitu gue nggak bisa. Gitu. Mungkin gitu kali. Ada kayak adegan pas si Gwennya itu nyari pakai sepeda. Mana rumah sini. Udah gitu tiba-tiba muncul tuh para korban-korban itu di depan dia. Terus mereka nunjuk satu rumah, ingat nggak? Iya. Terus jatuh kan gue nih. Tapi ternyata rumah itu adalah tempat di mana mereka dikubur, bukan tempat Finn diculik. Iya, gue tuh kayak itu keren banget sih. Bener-bener. Jadi sebenarnya tuh emang para hantu ini punya agenda sendiri. Mereka pengen balas dendam, sama mereka pengen mayatnya ditemuin. Iya nggak sih? Merinding tuh bah. Iya. Mereka tuh nggak cuma sekedar mau bantuin Finn, ya mau bantuin juga. Mereka tuh kayak pengen ngasih tahu gitu, gue tuh ada di sini. Mayat gue tuh ada di sini. Karena kan emang mereka tuh bener-bener gak ketemu sama sekali gitu. Dan polisi pun gak punya clue apa-apa gitu buat nemuin mereka sama sekali. Bener-bener. Jadi kalau kata gue tuh, menurut gue kayak keren banget. Main story-nya itu kan sebenarnya Finn diculik. B story-nya adalah Gwen mendapatkan mimpi. Benar. Tapi ujung-ujungnya kayak ini tuh tentang para korban ini yang minta tolong ke mereka berdua. Jadi para korban ini minta tolong ke Finn, lu bunuhin di Grabber. Si Gwen temuin dong mayat gua gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka tuh kayak in a way cuma kayak alat buat para korban ini gitu. Wah keren sih. Kita bantuan manusia. Iya. Itu keren banget. Iya. Soalnya pas yang apa setannya nunjuk, aku kira tuh juga itu tuh ngasih tahu kayak nih Finn tuh diculik rumahnya di sini. Tapi ternyata pas di ending dikasih tahu rumahnya bener-bener depan-depanan. Depan-depanan ya. Operasi itu plot twist yang kan. Dan ternyata penculiknya itu adalah adik. Adik apa kakaknya itu ya? Iya. Saudaranya deh, brothernya gitu. Dari dia tuh siapa sih sebenarnya di situ awal? Gue nggak tahu, tapi dia kayak emang ada sih orang-orang yang kayak dia tuh kayak si gitu Sotoy juga gitu. Dia si Sotoy. Sotoy kayak mau bantu-bantuin polisi kayak gue bisa nih nemuin si penculik tuh ada di mana. Ternyata adalah brother di rumah dia. Di rumah dia yang nyari ini. Tapi kalau dia akhirnya bisa kebayang itu ternyata di dalam basement dia tuh apa ya? Kayaknya kan dia ngeliatin peta mulu tuh. Terus kata dia kan kalau misalnya pada diculik
harus deket rumahnya sama adegan penculikannya. Kayaknya dia nyadar kayak, lah paling deket rumah gua gitu. Kayaknya itu sih, karena ada shot dia kayak, hah gitu ngeliat petanya sendiri. Oh iya, mungkin rumah dia tuh di antara kayak lokasi-lokasi hilangnya ya? Lokasi hilang. Wow! Oke, kita bahas klimaksin kali ya, karena ini keren banget klimaksinnya. Klimaks film ini adalah ketika si Max, si saudara pembunuhnya, nemuin Finn. Dia buka pintunya terus kayak, oh my god, ternyata beneran rumah gue tempat dia mau nolongin juga. Mau nolongin. Terus dibunuh kan sama The Grabber si Max. Nah itu adalah klimaksin, karena kita kayak, wah selamat nih. And then Maxnya dibunuh, jadi kita kayak, shit dia mati. Iya. Itu tuh klimaksin. Oh my god. Resolutionnya adalah yang kita paling suka. Which is pas si Finn-nya akhirnya membunuh, bener-bener face to face sama The Grabber, nggak ada lagi itu bantuan dari manapun. Dia udah menghadapi sendiri, bener-bener sendiri. Tapi sebenarnya dia ngadepin dari barang-barang yang hantunya, dari pertolongan hantu kan, kayak dia jeblos digali gitu-gitu. Terus dia nyekek, Grabber-nya kan awalnya pakai apa? Telepon kabel. Dililit. Terus itu dia dibantuan siapa tuh? Siapa yang ngebantu yang masukin tanah ke dalam telepon dan berat kan? Si Robin Ariana terakhir itu keren banget juga anjir. Ternyata gunanya buat itu, buat dililit, terus dipukul. Bener. Dan gue suka gitu kayak judulnya kan The Black Phone. Dan dia terakhir bunuh pakai ini kan? Maksudnya kayak dimasukin gitu ya, update-nya ke dalam teleponnya. Gitu, dan yang paling keren lagi tuh begitu. Pas bener-bener kayak momen dimana si Finn udah nyekek si ininya, The Grabber-nya. Terus ada si Bruce ngomong, your arm is mint. Iya, langsung. Itu kayak. So itu merinding gak? Gue sampai ulang-ulang itu berkali-kali karena kayak dari awal terus ke tengah gitu kan si Bruce sampai ke akhir ternyata tuh ada artinya yang tadi gue bilang your arm is mint. Itu ternyata ada artinya dibunuh pakai tangan. Itu kalian harus nonton, itu keren banget. Itu keren banget. Apalagi anak kecil gitu. Iya. Keren banget sumpah. Iya, actingnya mereka. Iya bagus banget. Itu bener-bener kayak ngegambarin kayak, nih ya gue balesin dendam-dendam lo gitu kan. Dan akhirnya gue beneran bisa menghadapi suatu ketakutan gue dengan diri gue sendiri. Jadi kayak muka bangganya, muka kayak gitu. Akhirnya mampus lo gitu kan. Mampus lo. Iya, dan ngomongin soal dendam itu juga kayak pertama kali dia ditelepon sama Bruce itu kan si Bruce sempat bilang kan kayak yang bisa dengar bisa dengar kita lu doang sama The Grabber, tapi The Grabber tuh nggak mau mengakui dia punya gift itu gitu. Dan pas terakhir yang si Finn udah nyekek si Grabber, teleponnya bunyi kan? Iya. Dan mereka berdua ngeliat ke arah telepon si Grabbernya juga gitu. Jadi pas terakhir si Finn ngasih teleponnya, nih ada yang mau ngomong sama lu. Itu kayak bener-bener balas dendam mereka tuh tersampaikan gitu. Dan si Grabbernya juga denger gitu kan, bisa denger. Wah bener-bener memuaskan banget sih. Itu kacau. Itu pas di klimaksin itu kan ada ya yang dia jeblos, terus kaki langsung ke pelita. Patahnya itu gue ngilu loh. Itu ngilu banget sih, karena kan kayaknya awalnya kan cuma digali doang, tapi nggak ada ditaruh besi gitu kan. Iya, besi dari jendela kan. Tapi ternyata pas dia ngejar si Finn gitu kan, plek gitu. Aduh, ya gue tuh ngilu sih. Itu bener-bener apa ya, kayak shotnya udah memperlihatkan kayak udah nih lu udah nggak bisa apa-apa lagi siapa namanya? Si Grabbernya gitu. Tapi bahkan waktu dia udah jatuh gitu si Grabbernya, dia tuh masih mencoba untuk berusaha overpower Finn tau. Dan emang itu susah banget sih Finn-nya. Dan karena dia udah diajarin sama Robin ya kayak karena step back, punch, si Robin kan sempat mention kayak lu tuh tahu caranya menghindari pukulan tapi lu tuh nggak mau buat menghadapi itu kan. Dan itu di situ kelihatan sih gimana caranya si Finn bener-bener ngehindarin si pukulan Grabber itu keren banget ya. Kayak semuanya tuh bener-bener ada artinya. Iya, ada artinya bener-bener. Gue jarang lo nonton film yang semua dialog, semua scene itu efektif banget. Iya. Efektif banget. Iya, setuju. Biasanya kayak dialognya tuh agak kemana-mana dan nggak ada punchline-nya, nggak dipakai gitu. Bener. Ini tuh semua dipakai. Jadi gue kayak anjir nih film oke banget ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, mendingan nonton karena ini oke banget filmnya. Kalau lu mau belajar screenwriting, ini salah satu film yang menurut gue lu harus nonton karena jelas banget kapan terjadinya di formula itu.
gitu. Nah, buat kalian yang suka dengan konten kita, jangan lupa like dan komen di bawah. Kira-kira scene apa yang menurut kalian dari The Black Phone yang keren banget? Iya, ntar kita bisa diskusi bareng-bareng lagi. Yes, jadi makasih yang udah nonton sampai tahap ini. Yes, thank you. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.